Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini awal bulan ya, tanggal 1 Maret 2021. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan. Yang pasti hari ini hari yang bagus, hari yang cerah, dan hari yang menyenangkan. Nah, nanti kenapa saya bilang seperti itu, simak aja nanti analisanya. Sebelumnya, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan harapannya dengan support teman-teman, channel Cuan-Cuan Saham bisa berkembang semakin besar dan bisa dimanfaatkan oleh orang lebih banyak. Jangan lupa nyalain juga notifikasinya karena analisa teknikal ini harian, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk referensi ketika teman-teman mau menganalisa saham. Yang pasti yang selalu saya tekankan adalah harus punya trading plan sendiri. Jadi ketika teman-teman ada referensi analisa orang lain, entah dari saya atau dari orang lain, silahkan digunakan. Tetapi ketika teman-teman memutuskan untuk membeli suatu saham, itu harus berdasarkan analisa teman-teman sendiri. Atau setidaknya teman-teman harus punya analisa sendiri dan juga trading plan. Karena itu yang akan menyelamatkan kita di dunia trading, salah satunya saham. Oke, kita akan menganalisa IHSG dan juga nanti beberapa saham pilihan yang menarik. Dan ya, hari ini hari yang keren dan bagus ya. Terlihat dari candle yang sangat bagus di hari ini. Terus juga ini awal dari optimis sih. Nanti saya jelaskan di analisanya. Kita lihat dari IHSG dulu. Hari ini asing net buy, tapi jumlahnya kecil ya. Kalau total di IHSG, asing cuma net buy 65 miliar. Dengan net buy tertinggi. Nah, ini nanti yang akan kita analisa itu karena hari ini IHSG berhasil breakout ya. Kita analisanya pakai Big Bang. Itu ada BBCA, BMRI, BBNI sama BBRI. Nah, melanjutkan yang tadi, hari ini foreign buy atau asing membeli net buy terbesar ada pada BCA. Itu 679 miliar. Itu sangat besar ya. Nyaris 1 triliun. Terus juga ya walaupun masih jauh sih, tapi itu angka yang besar. Setelah itu ada Bank Mandiri. Bank Mandiri 48 miliar, Bank BNI 30 miliar, lalu BRI yang biasanya diakumulasi banyak, hari ini diakumulasi 14 miliar. Cuman overall masih oke. Untuk net sale-nya masih dipegang oleh ASI, Astra International. Teman-teman bisa lihat di video-video saya kemarin ya. Ya ketika saya menjelaskan Astra International itu sedang ada distribusi oleh asing, terus juga ada pattern yang kurang bagus ya dari segi teknikal. Cuman hari ini Astra plus 3%, 3,7 tepatnya. Tapi asing masih tetap jualan. Apakah itu awal dari pembalikan atau dead cat bonds ya nanti bisa dicek. Cuman hari ini saya tidak membahas Astra ya. Setelah itu ada Tower, TWR ini juga saham yang habis breakout dan juga udah lari kenceng ya. Menarik juga Tower ini. Tapi hari ini asing net sell di Tower 66 miliar. Terus setelah itu ada CTRA. CTRA itu juga hari ini saham-saham properti pada menguat ya. Menguatnya juga tidak tanggung-tanggung. Di atas 5% semua CTRA, BSDE, terus SMRA. Dan tapi malah CTRA ini asing jualan 45 miliar. Oke, langsung aja kita akan ke IHSG dulu. Nah, ini yang saya sebut dengan ya ini menurut saya apa ya? Awal dari kembali rally-nya IHSG bisa karena dia sudah berhasil nge-breakout semua ya. Mungkin kemarin kita merasakan IHSG galau waktu dia kebanting, naik terus kena resisten, dia turun, naik turun di masa konsolidasinya, dan hari ini semuanya dibayar lunas. Untuk penurunan ini, garis tren turun ini udah di breakout dan bahkan dia bodinya tidak menyentuh, jadi bisa disebut juga hari ini sudah beserta confirmation candle-nya sudah konfirmasi ya, karena bodinya tidak menyentuh, hanya shadow doang. Terus bodinya juga sangat solid dan angka 6300 angka tertingginya ya. Ini 6312, yang ini 6314, yang ini 6309, berarti tertingginya 6314 ya. Itu juga udah ditembus karena hari ini IHSG closing di 6339. Tepuk tangan buat pasar kita yang akhirnya ya semoga dengan breakoutnya hari ini udah awal dari kembalinya rally ya. Karena kan wajar ya setelah dia rally cukup panjang ada masalah konsolidasi dan ini salah suatu sinyal
bahwa konsolidasi itu sudah berakhir karena dia sudah breakout. Selanjutnya ini saya lihat dari candle harian dulu aja. Karena dia sudah berhasil breakout, target selanjutnya IHSG untuk yang target jangka pendeknya ya ke high-nya ini terdekat ini 6.500 itu angka yang cukup kuat karena selain ada resisten terdahulu juga garis merah ini ada garis trend ya. Tren masa lalunya IHSG di saat ini kita masih ada di channel downtrend ya. Artinya walaupun kita udah naik banyak, tetapi IHSG ini sebenarnya masih turun dari tahun 2018 ya. Kelihatan kalau dia selalu turun dan garis merah ini adalah garis trendnya dia. Nah, tapi nanti kalau misalkan garis merah ini bisa breakout, saya yakin IHSG bisa ke all time high. Dan menurut pandangan saya pribadi, outlook dari 2021 ini masih sangat optimis karena banyak pemulihan ya. Biasanya kita habis jatuh kemarin di 2020, di 2021 ini banyak stimulus, banyak pemulihan, banyak program-program untuk menggenjot ekonomi dan ya itu bisa jadi penopang IHSG untuk mengebreak harga tertingginya. Sangat oke. Yang kemarin saya bilang kalau misalkan teman-teman mau swing trading bisa nunggu IHSG breakout 6.300 yang artinya hari ini atau mulai besok IHSG udah bisa dibuat swing trading. Itu menurut saya. Cuman tetap selalu ingat gunakan trading plan yang bagus, tetap harus ada stop loss, tetap ada kalau teman-teman trading ya. Tapi kalau swing trading bisa masuk di angka yang bagus dan ikuti trennya. Dilihat juga hari ini volumenya juga lumayan besar ya untuk ngebreaknya hari ini, artinya ini bagus. Breakout dengan candle yang bagus disertai dengan volume yang bagus, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar di IHSG, tapi di BBCA tadi besar sekali ya, salah satu saham penopang IHSG. Dan juga ya intinya kalau saya melihat hari ini hari yang bagus sih untuk IHSG. Kesimpulan saya seperti itu. Dan dari segi teknikal karena IHSG sudah breakout 6.300, supportnya dia sekarang ada di area 6.300. 6.300 sekarang sudah jadi supportnya dia. Nah mungkin karena ini hari ini kenaikan yang kuat ya, besok pagi bisa ada aksi taking profit. Jadi mungkin besok bisa diawali pagi ya, pagi bisa diawali penurunan dulu ke 6.300, setelah itu lanjut naik lagi. Kayak contoh hari ini ya, candlenya dia open di sini, tapi dia ke bawah dulu. Ini kan ngeritest garis trendnya ini, terus akhirnya dia naik lagi. Banyak yang beli di sini dan bahkan sampai ke atas. Bisa juga dia ngeritest ke 6.300 dulu, setelah itu bakalan naik lagi atau bahkan tanpa retest sama sekali juga bisa juga. Karena dia pun juga tidak jauh dari resistennya ya. Kecuali hari ini dia nyampe 6.400, itu saya yakin bakalan ada retest dulu. Karena ya biasalah aksi taking profit kan. Tapi karena dia di 6338 ya bisa retest, bisa tidak. Yang pasti besok kita lihat aja pasarnya gimana dan selalu punya trading plan dalam keadaan apapun. Itu untuk IHSG, supportnya untuk saat ini 6.300 dan ini menurut saya cukup lagi. Support yang cukup kuat karena dia berkali-kali gagal ditembus ya. Resistennya sebelumnya kan resisten kuat tapi sudah di breakout bakalan jadi support kuat juga. 1, 2, 3, 4 kali gagal ditembus. Dan bisa dilihat juga sebelumnya 6.300 ini memang area support ya. Di sini terlihat waktu dia turun ada pantulan di 6.300. Yang artinya dia sekarang sudah masuk. Pokoknya kesimpulannya adalah IHSG dari 6.300 dan support terdekatnya 6.300 dan itu adalah angka yang support yang kuat untuk saat ini. Untuk target menurut saya kalau dari candle karena ini menurut saya sudah bisa masuk mode swing ya. Jadi mungkin saya tidak melihat sampai candle 15 menit. Tapi saya lihat di candle daily aja. Untuk targetnya dari daily terdekat bisa ke sekitar 6386. Ini kelihatan ada resisten ya. Di sini 6386. Terus setelah itu bisa ke area 6430. Nah, setelah itu baru terakhir target kita terdekat nih 6500 pas di sini. Candle tertingginya dia pada tanggal 21 Januari. Kalau misalkan 6500 ini ketembus kemana? Selanjutnya dia bakal lanjut ke tren ini, garis merah ini. Bakalan mungkin bisa juga terjadi kayak gini ya. Waktu dia berusaha menembus garis tren yang biru. Ini kan ada kepentok terus dia ada konsolidasi juga. Mungkin nanti bisa terjadi di sini, tapi ketika ini breakout saya yakin dia bakalan all time high. Garis merah ini jadi angka kunciannya untuk sekarang support ada di 6.300, resistennya kuncinya ada di 6.500. Cuman kalau yang terdekat tadi ada di sekitar 6.300 dan 6.380 dan 6.420 seperti itu.
Cuman overall dilihat dari pergerakannya seperti Big Bang yang pada dibeli hari ini, itu artinya apa ya? Breakout hari ini bagus lah. Disertai dengan saham-saham yang mengangkat tuh pada naik semua. Nah, itu untuk IHSG. MACD juga mulai mengarah ke atas lagi setelah kemarin mau turun ya, karena hari Jumat kemarin jelek. Tapi ini kan juga awal bulan ya, artinya candle hari ini juga ditutupnya bagus. Dan kalau misalkan dilihat di tren, itu setiap awal bulan tuh IHSG selalu hijau. Saya cuma ngelihat 2 bulan terakhir sih, bulan Maret ini sama Februari kemarin. Kalau Februari kan di sini ya, dia Februari setelah Januari ini kebanting turun banyak. Kalau 1 Januari 1 Januari juga hijau juga di sini. Ini kan 4 Januari ya. 1 Januari tanggal merah, dia start pasarnya tanggal 4 Januari, diawali dengan hijau. Terus 1 Februari diawali dengan hijau lagi. Terus habis itu 1 Maret diawali dengan hijau. Mungkin bisa dianggap kalau kita lihat dari data 3 bulan ya, artinya setiap akhir bulan bakalan ada koreksi taking profit. Tapi ketika sudah awal bulan biasanya diawali dengan penguatan. Kenapa? Karena ya memang setelah ada penurunan pasti ada kenaikan. Karena ketika harga itu turun, demand bakalan semakin tinggi dan itu menyebabkan orang pada masuk di angka yang bagus. Sedangkan ketika harga itu naik, orang-orang udah pada cuan tuh dan bakalan ada aksi taking profit. Terus juga ketika gagal menembus resisten ya lebih baik di sell dulu, seperti itu kalau orang yang trading ya. Tuh, cuman overall masih oke. Dan kalau misalkan dilihat di sini ada cup and handle juga ya. Maaf saya agak gerok. Ini di sini setelah penurunan dia kemarin yang gagal berkali-kali ditembus ini 6.300, ini ada cup and handle setelah penurunan kemarin ya. Ini makanya kenapa beberapa saham juga bentuknya cup and handle rata-rata di second liner, karena memang mereka korelasinya masih ada dengan IHSG. Jadi kebanyakan bentuknya juga pada cup and handle gitu, kayak kemarin saya bilang Antam atau Breeze atau saham-saham lain. Cuman belum saya cek juga apakah hari ini sudah pada breakout. Tapi kalau misalkan sudah pada breakout cup handle-nya, itu bagus untuk entry juga, karena itu bakal jadi support kuat. Yang pasti IHSG sudah breakout dan ya mungkin teman-teman bisa tepuk tangan di rumah masing-masing karena pasar kita membaik lagi. Itu untuk IHSG sudah saya sebutkan support resistennya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisa beberapa saham. Nah, ini saya akan memulai menganalisa dengan saham gajahnya dulu ya. Gajahnya IHSG, Bank BBCA. Ini dia primadonanya hari ini karena dia diakumulasi hampir 600 miliar dan hari ini dia naik 5%. Itu keren sekali, sekelas blue chip BBCA ya. BBCA dengan market cap kalau nggak salah lebih dari 500 triliun, itu hari ini dia berhasil naik 5%. Ini mungkin kalau saham-saham gorengan di bawah 1 triliun ya, itu bisa arah 1 bulan lah kalau misalkan disamakan, mungkin seperti itu. Dan kalau dilihat hari ini candlenya solid sekali, tidak ada shadow sama sekali. Dia closing di angka tertingginya 35225, naik 4,99 atau saya bulatkan 5%. Padahal sebelumnya dia bisa membentuk head and shoulder juga ya. Di sini ada shoulder kiri, headnya, lalu shoulder kanan. Tapi ternyata support ini dan outlooknya ke atas, jadi akhirnya dia berhasil breakout. Tuh. Tapi untuk dari RSI dia masih belum nge-breakout ya, masih ada di bawah RSI-nya ini. Tuh, seperti itu. Mungkin nanti BBCA juga bisa dilihat dari RSI-nya. Ketika dia sudah mendekat ini bakal ada koreksi. Cuman outlook saya masih nggak tahu ya. Outlook saya untuk 2021 ini optimis. Karena 2020 kemarin kita udah sangat pesimis. Jadi yaitu tadi yang saya sebutkan, ketika harga turun pasti banyak yang beli gitu. Dan dilihat dari semuanya, dia hari ini naik dengan volume yang besar disertai akumulasi yang besar juga. Ini bandar movementnya juga kelihatan spike ke atas. Terus juga foreign flow-nya yang hari ini masuk 600 miliar juga nge-spike ke atas. Dan bahkan BBCA pun juga belum ada pembuangan ya. Dia baru sekali doang di sini dia turun, asing jualan. Tapi setelah itu tetap naik. Cuman kemarin asing nggak ngambil barang gitu. Dan di hari ini asing ngambil barang. Pasti itu bagus sih. Nih bisa dilihat di sini ya. ZP ini beli 200 miliar, lalu ada KZ, ada RX, CG, ini kan broker asing semua. Dan kalau dilihat di RTI dia diakumulasi 600 miliar. Yang pasti bagus lah ini si
BBCA ini. Dan ya kalau misalkan kita tahu ya, BBCA ini kan biasanya saham ditinggal tidur 10 tahun juga nggak masalah. Salah satu saham yang bisa buat investasi jangka panjang, karena dari pertama dia IPO belum pernah jebol dari trennya, masih kuat sekali uptrend. Bahkan di bulan Maret ya sempat jebol sih, bisa di bawah MA 200 ya, tapi segera kembali lagi. Nah, di sini dia patah ya. Karena mungkin kalau misalkan ditarik garis di sini ada trennya, tapi dia jebol sampai ke sini, dan mungkin bisa aja ini dia membuat tren baru. Nih kelihatan ada garis ke atas trennya ini, terus juga di atasnya juga ada channel baru, dan nanti mungkin dia bisa membuat di sini di area ini naik turun sampai akhirnya kembali ke channelnya dia ini. Tapi yang pasti outlooknya masih sangat optimis untuk dari BBCA maupun IHSG. Terlihat dari akumulasi dan volume yang besar, terus juga candle yang solid. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen entry, untuk support terdekatnya BBCA ini sekarang ada di sekitar 34.700. Ini salah satu supportnya dia ya. Kelihatan di sini sekali dia gagal nge-break. Artinya di sini kan dia tertahan oleh resisten. Lalu di sini juga dia 34.700 ini. Untuk terdekatnya ada di 34.700, atau mungkin kalau misalkan ini dia udah breakout ya, area ini 35.000. Untuk menurut saya support terdekatnya saat ini ada 35.000, lalu setelah itu ada di 34.700. Buat teman-teman yang mau investasi di BBCA silahkan, karena ini saham yang masih strong uptrend ya dari awal pertama kali di IPO. Dan kalau IHSG lagi, kalau BBCA sampai collab pasti IHSG udah nggak karu-karuan. Tapi yang pasti untuk saat ini outlooknya masih optimis. Untuk selanjutnya kalau mau trading, targetnya berarti ada di sekitar 36.725. Ini all time high-nya, belum ya. Oh iya, ini all time high-nya dia 36.675 di sini. Kemarin walaupun 2020 kebanting, tapi dia sudah sempat membuat all time high ya di 36, high-nya 36.800. Nah, itu targetnya BBCA terdekat ada di 36.800. Kalau misalkan teman-teman mau trading mungkin bisa TP di situ, tapi sebenarnya kurang cocok ya kalau BBCA buat trading tuh, karena ya capital gain-nya tidak semenarik saham-saham second liner. Tapi kalau buat investasi ya itu sangat oke sih, apalagi kalau mau jangka panjang. Jadi untuk target supportnya tadi di 35.000, lalu 34.700 untuk resisten atau target. Mungkin di sini dulu 35.450, area 35.000 lah. 35.500. Kalau misalkan dia besok bisa breakout, dia bakalan ke 36.800. Seperti itu. Sesuaikan dengan trading plan teman-teman, karena kalau teman-teman trading di BBCA ya mungkin bisa, tapi hasilnya tidak akan maksimal ya, karena capital gain-nya tidak banyak. Tapi kalau teman-teman trend following, mengikuti trend atau swing trading atau investasi, ya itu masih sangat oke. Support resistance sudah saya sebutkan, semoga bisa buat patokan teman-teman nanti. Selanjutnya kita juga ke gajahnya juga. Nah, kita ke BBRI dulu ya. Setelah kemarin dia berhari-hari diakumulasi, dia kan kemarin juga berhari-hari diakumulasi oleh asing ya. Kelihatan kalau foreign flow-nya masih naik gila-gilaan, dan bahkan saya lupa sekitar kayaknya di sini deh 8 Februari awal Februari lah. IHSG ini asing ngambil besar banget. Itu dia waktu itu ada sentimen yang IHSG bakalan jadi holding mikro UMKM itu, karena dia mau di-mergerkan atau Pegadaian mau ikut BBRI, terus juga ada Panama atau kok Panama sih, saya lupa namanya, PNM apa ya, Permodalan Nasional Madani itu atau apalah itulah pokoknya. Jadi yang pasti kalau kesimpulannya sih dari BBRI juga masih oke ya. Terlihat dia juga masih punya tren, dia nggak di MA 50 ini masih terjaga. Karena kalau misalkan dilihat di sini juga tidak dikonfirmasi ya kalau dia di bawah MA 50. Untuk bodinya di sini masih menyentuh, ini juga bodinya masih menyentuh. MA 50 ini garis yang warna ungu ini, artinya dia masih punya tren ke atas juga. Dan hari ini pun juga candlenya lumayan bagus. Setelah kemarin penurunan koreksi, hari ini dia naik, cuman volumenya tidak sebesar BBCA. Jadi mungkin bisa disimpulkan untuk yang ngangkat hari ini IHSG yang ngebuat breakout itu si BBCA. Dan itu sebenarnya udah kode sih buat kita semua melihat BBCA digituin tuh. Pasarnya udah sebentar lagi jalan. Itu kalau menurut saya.
Untuk saat ini supportnya BBRI ada di area 46.000 lagi, 4.600 itu supportnya dia terdekat. Ini juga sebenarnya udah ada pantulan sih. Kalau lebih dekatnya lagi ya 4720. 4720 itu support juga 4720. Terus selanjutnya ada di sebelumnya dia juga ada support juga 4760 ya. Jadi supportnya BBRI ini 4760, setelah itu 4700, lalu setelah itu ada di 4600 dan terakhir ada di 4550. Itu level-level support dari BBRI, tapi dia masih punya tren juga. Nah, mungkin dia bisa mengikuti tren di sini nanti. Seperti itu. Nah, untuk target dari BBRI ke all time high-nya dia juga 4.900 ini. Di sini high-nya ada di 4950 ya, dan kalau menurut saya itu masih sangat optimis untuk di breakout melihat pergerakan sinyal-sinyal dari analisa. 4.900 itu target, 4.950 target terdekat, dan kalau udah breakout ya dia bakalan membentuk higher high, all time high lebih lanjut. Cuman ini masih oke untuk di hold karena dia masih punya trend juga, masih strong uptrend, dan juga saham-saham yang cocok mirip dengan BBCA untuk jangka panjang lah. Nah, selanjutnya kita akan analisa ke saham selanjutnya. Kita cek BMRI, Bank Mandiri. Ini juga, nah ini karena dia market cap-nya di bawahnya BRI sama BCA ya. Jadi dia hari ini naiknya agak lumayan. Tuh, dia naik hampir 7%. Ini juga sekelas blue chip. 7% tuh gila-gilaan sih ini. Dan dia batal dari, ya mungkin bisa dilihat mencoba membuat head and shoulder juga ya. Shoulder kiri, headnya, shoulder kanan, atau nggak tahu lah apalah itu. Tapi dia berhasil mantul hari ini dengan candle yang cukup solid, shadownya hanya kecil. Terus RSI-nya dia kembali ke atas 50 lagi. Bahkan ini bisa awal dari kenaikan ya, karena dia masih di 50. Masih ada space banyak untuk menuju area overbought-nya. Jadi perjalanan Bank Mandiri ini masih panjang. Dari candlestick-nya juga. Terus kalau hari ini juga dilihat volumenya besar, ada volume spike disertai dengan akumulasi, bandar movement-nya naik kecil. Terus juga ada akumulasi asing hari ini, walaupun tidak sebesar BBCA tadi ya. Terus juga dilihat ada big accumulation dari top 5 broker ZP, AK, BK, RX, DX ini ya, yang mengakumulasi. Terus yang jualan si KZ sama MS ini. Ini bisa dimanfaatkan, dan dari segi teknikal juga dia ini kan area konsolidasi ya. Berarti supportnya ya berarti ada di closing dia ini. Oh, dia belum berhasil menembus resisten ya. Ini kan sebelumnya support nih, dia mantul di sini. Artinya ini angka ini bisa menahan, dan makanya kenapa ada shadow. Jadi dia kepentok resisten hari ini dan belum breakout. Tuh. Untuk resistennya berarti ada di sekitar 6.600 itu resistennya dia. High-nya hari ini ya. Ya, high-nya hari ini 6.600 dan dia udah ada sedikit penurunan 1 tick. Tuh, untuk Bank Mandiri supportnya terdekat ada di sekitar, ini sebenarnya support juga sih karena dia ada konsolidasi di sini ya. Sebelumnya kan resisten, gagal turun seperti itu. Jadi untuk support ya kalau paling dekat ya di 6.500 mungkin ya. 6.500 supportnya dia, untuk resistennya di 6.600. Dan kalau 6.600 breakout, kalau menurut saya dia bakal kenceng sih. Bisa ke 6.875, ini resisten juga. Selanjutnya dia bisa ke 7.000. Terus terakhir lanjut ke 7.400. Tapi si Bank Mandiri ini belum all time high kayak BCA sama BRI ya. Karena dia juga porsinya tidak sebesar BCA dan BRI, market cap-nya juga tidak sebesar mereka berdua. Itu dua gajah tadi yang paling besar pokoknya. Tapi oke juga, ini juga yang apa ya, dividend yield-nya lumayan juga untuk saham sekelas blue chip, dan fundamentalnya nggak perlu dipertanyakan lagi. Tuh kalau teman-teman mau entry bisa tunggu di angka breakout-nya. Misalkan dia udah berhasil breakout 6.600 ya, nah, teman-teman bisa entry nunggu dia retest ke 6.600. Atau kalau misalkan teman-teman mau nunggu dikasih diskon ya bisa tunggu di area-area tadi sekitar 6.500. Terus juga selanjutnya ada di 6.400 gitu. Tapi nggak tahu sih, kalau saya lihat keadaan seperti ini ya kayaknya nggak dikasih diskon sih, bisa langsung naik. Jadi sesuaikan aja dengan trading plan teman-teman. Terus yang terakhir akan saya analisa hari ini. Nah ini saham yang
levelnya hampir sama-sama BMRI lah. Tuh. Ini kelihatan kalau si BBNI ini masih downtrend ya. Di sini kelihatan sekali. Saya juga jarang ngecek ini saham, tapi ketika saya buka udah kelihatan kalau dia masih ada channel. Nah, lalu di sini ini pattern broadening ya, melebar dengan range-nya seperti itu. Terus kalau misalkan kita lihat dari insider transaksinya, dia juga ada akumulasi, volumenya lumayan, belum di atas rata-rata, tapi ya lumayan lah ya. Ada akumulasi juga. Terus asing tadi juga mengakumulasi, dan ya kesimpulannya dia sedang diakumulasi hari ini. Tapi dia masih ada di channel broadeningnya ini. Dan kalau misalkan ini breakout, ini bakalan bagus sih. Atau mungkin kalau misalkan kita mau lihat pakai flag bisa juga, misalkan dipaksakan seperti ini ya, kayak ya dia yang waktu turun ini nggak dihitung gitu lah bahasanya, jadi bisa kelihatan flag juga. Tapi kalau pakai broadening ya kayak gini. Nah, mungkin nanti target kenaikannya bisa seperti ini, sama kayak panjang tiangnya. Nah, mungkin nanti dia bisa kesini ya, di area-area 7.200. Menurut saya masih masuk akal juga. Ini 7.200 juga. Oh, 7.000 resistennya dia ya. Ini ada sebelumnya support tapi jebol, di retest di sini dan akhirnya terjun payung. Seperti itu. Jadi kalau dari Bank BNI ini menurut saya supportnya terdekat ada di sekitar 6.000. Itu support psikologis juga ya. Angka 6.000 angka bulat. Terus untuk target terdekat di garis broadeningnya ini dulu, penurunan ini mungkin ada di sekitar ya, kalau yang week, saya sambungkan week ini sama week ini ya, berarti kayak gini bentuknya. Nah, broadeningnya kayak gini, targetnya dia bisa ke 6.500 lah, amannya 6.500. Jadi kalau misalkan 6.500 ini dia breakout, dia sudah nge-break pattern broadening. Terus kalau misalkan kita lihat juga ada inverted head and shoulder di sini. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan, itu juga bagus juga ya. Untuk arahnya ke atas, dan ini pattern broadeningnya. Mungkin yang lebih diperhatikan broadeningnya aja, karena kalau broadeningnya udah breakout, ini head and shouldernya juga udah ke breakout juga. Dan kalau misalkan dia bisa tembus 6.500, menurut saya targetnya ada di 7.000 dari BBNI ini. Itu tadi support resistance sudah saya sebutkan. Mungkin saya penasaran pengen ngecek Breeze ya, karena dia juga kemarin cup and handle. Terus ini salah satu saham dengan market cap yang sudah lumayan besar juga. Oh, Breeze masih belum berhasil breakout hari ini. Investor-investor larinya ke BBCA ya hari ini. Ada akumulasi kecil. Oh enggak, malah distribusi ya, tapi kecil. Ya ini small distribution. Distribusi kesimpulannya tapi kecil. Dan dia masih belum berhasil nge-break 3.000. Kalau untuk Breeze ini angka kuncinya 3.000. Kalau dia bisa nge-break 3.000 bakalan ya bisa lanjut uptrend lagi. Dan dia pun masih ada trennya. Artinya ini masih saham uptrend. Kemarin turun-turun cuman koreksi wajar seperti itu. Mungkin juga kita bisa ngecek sedikit ke saham apa ya, primadona kita semua yang selalu paling rame. Ini Antam juga belum breakout 3.000-nya. Dia bahkan candlenya merah hari ini di 2840, mungkin karena komoditas hari ini baru kurang bagus ya, dan yang mengangkat adalah banking. Nah, ini komoditas nikel masih koreksi, jadi wajar Antam masih belum breakout. Yang pasti angka kuncinya Antam nih di 3.000 sama kayak Breeze. Tapi kalau misalkan yang BBCA, BBRI, BBNI, BMRI tadi udah lumayan bagus, dan menurut saya yang paling bagus ya si BCA sama BRI tadi, karena Bank Mandiri masih belum breakout juga, terus Bank BNI juga masih belum breakout juga. Tapi kalau BRI sama BCA lebih oke lah dilihat dari akumulasi. Kalau BRI kan udah dari kemarin akumulasinya ya. Ini BCA ini digunain bandar untuk nge-breakin IHSG kayaknya, yang belum diakumulasi dan harganya masih murah tadi. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Harapan saya IHSG bakal lanjut naik, bisa menyentuh all time high-nya dia, karena dilihat di bursa lain, indeks lain udah pada all time high ya. IHSG doang yang belum, dia masih belum berhasil all time high. Tapi outlook saya tetap 2021 ini optimis. Tinggal kita lihat aja nanti, kita melihat apakah sesuai dengan outlook atau
ternyata ada prank-prankan di belakang, nah, itu kita lihat aja. Yang pasti teman-teman kalau mau beli suatu saham harus punya analisa sendiri biar tidak bingung ketika nanti terjadi sesuatu. Oke, sekali lagi selamat buat kita semua karena IHSG berhasil nge-break 6.300 dengan candle yang cantik dan juga volume, terus juga bank-bank besarnya dibuat breakout ya. Mungkin tuh untuk konten hari ini, kalau misalkan ada yang kurang dari penyampaian saya mohon maaf. Terus kalau teman-teman mau ada kritik atau saran bisa disampaikan via komen atau DM Instagram. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan juga, mau sahamnya request dianalisa atau pertanyaan spesifik tentang saham analisanya, itu bisa komen juga di YouTube atau di DM Instagram. Insya Allah pertanyaan selalu saya balas kalau misalkan saya sudah ada waktu. Terus kita juga ada program konsultasi portofolio. Buat teman-teman yang ingin konsultasi bisa cek videonya di Home Cuan-Cuan Saham. Nanti cek videonya itu untuk ketentuan konsultasinya. Oke, itu untuk konten hari ini. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Nyalain juga notifikasinya biar langsung ketahuan ketika kita ngupload ya, bisa teman-teman tonton. Oke, itu dulu dan salam cuan.